Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan yang ketiga kali ini, yaitu kita akan membahas sesuai jenjang sebelumnya. Kita akan membahas mengenai faktor-faktor pergeseran keseimbangan kimia. Nah, pada pertemuan kali ini, itu faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia itu berdasarkan asas Lee Catelier. Apa saja? Mari kita bahas berikut. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia itu ada 4. Yang pertama itu konsentrasi, yang kedua volume, yang ketiga tekanan, dan yang keempat suhu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, itu berdasarkan pengaruh konsentrasi. Nah, ini kita jangan lupa mencatat ya. Jadi kalau berdasarkan pengaruh konsentrasi itu, jika salah satu zat pereaktan atau produk, jadi di sini intinya jika salah satu zat mau dia pereaktan atau produk itu diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke ruas lawan dari zat yang ditambahkan. Jika salah satu zat pereaktan atau produk diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke ruas zat yang ditambahkan tersebut. Maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya itu intinya dicatat ya. Jadi kalau misalnya kan udah tahu reaksi itu ada bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kanan itu adalah pereaksi dan yang bagian kiri itu pereaksi dan yang bagian kanan itu produk. Nah, udah diingat. Kalau misalnya bagian pereaksinya yang diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser keluar lawan. Jadi ketika pereaksinya itu diperbesar, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Jadi dia bakalan geser ke sebelahnya. Nah, jika sebaliknya, jika bagian pereaksinya itu diperkecil, maka keseimbangan itu akan bergeser ke ruas yang diperkecil itu. Jadi dia bakal kan pereaksi sebelah kiri nih. Jadi kalau misalnya dia diperkecil, dia bakal bergeser ke arah sebelah kiri. Sedangkan kalau misalnya yang sebelumnya jika pereaksinya diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke arah berlawanan, yaitu kanan. Sampai sini udah ngerti belum? Nah, intinya kalau suatu zat itu kita lagi main jungkat-jungkit nih, ada kiri, ada kanan. Nah, kalau bagian kirinya diperbesar, keseimbangan tuh bakal gesernya ke kanan. Tapi kalau misalnya pereaksinya itu diperkecil, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah kiri, ke arah dirinya sendiri. Kak harap sampai situ paham ya. Tarik nafas, buang. Nah, selanjutnya kita ke pengaruh yang kedua. Pengaruh yang kedua ini pengaruh volume. Jika volume diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah molekulnya terbanyak. Nah, misalnya volumenya itu diperbesar, kita lihat kan tadi ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri itu pereaksi dan ruas kanan itu hasil reaksi. Nah, dari kedua ruas ini, itu biasanya kan ada perbedaan dari koefisien. Tadi kan sebelumnya kita udah bahas ya tentang hubungan antara Kc dan Kp. Di situ kita bahas tentang selisih koefisien. Nah, ini yang mempengaruhi dari volume. Kalau misalnya volumenya diperbesar, dia tergantung nih mau koefisien sebelah kiri atau sebelah kanan. Intinya yang terbesar dari ruas tersebut. Misalnya, ruas tersebut yang besar sebelah kiri koefisiennya. Maka ketika volume itu ditambah, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya, jika volume diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang terkecil. Jadi kalau misalnya volumenya tadi diperkecil, sama nih pokoknya intinya kalau volume yang diperkecil dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil, sedangkan ketika volume diperbesar maka keseimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang besar juga.
Sampai sini paham ya? Nah, di sini ada tambahan, jika jumlah angka koefisien ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka penambahan atau pengurangan volume tidak akan bergeser. Jadi ketika ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, misalnya sama-sama 2 nih koefisiennya, jadi mau dia ditambah atau maupun dikurang volumenya, itu tidak akan mempengaruhi pergeseran keseimbangannya. Selanjutnya pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh tekanan. Nah, pengaruh tekanan ini masih ke koefisien, sama nih. Kalau volume tadi kan yang pertama konsentrasi. Kalau yang konsentrasi itu tergantung dia ditambahin di mana. Kalau volume tergantung koefisien. Kalau tekanan juga sama, tergantung koefisien, cuma kebalikan. Kalau volume diperbesar tadi dia akan bergeser ke koefisien yang besar, sedangkan kalau di tekanan, tekanannya diperbesar, keseimbangan itu malah bergeser ke arah koefisien yang kecil. Dan jika volume tadi diperkecil, koefisiennya itu bakal bergeser ke arah yang lebih kecil. Nah, di sini ketika tekanan itu diperkecil, maka keseimbangannya akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Jadi kebalikan dari volume ya kalau tekanan. Nah, ada tambahan lagi di sini. Jika jumlah koefisien ruas kanan dan ruas kiri sama, maka penambahan dan pengurangan tekanan tidak akan menggeser keseimbangan. Sama nih kayak yang tadi. Jadi misalnya koefisien di kiri 2, koefisien di kanan juga 2, mau dia ditambah ataupun dikurangi tekanannya, itu nggak akan mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Jadi kalau mau mengingat yang volume dan tekanan, ingat aja kalau volume kan sama-sama nih. Kalau dia diperbesar, gesernya juga bakal koefisien yang besar. Nah, kalau tekanan itu kebalikan dari volume. Dan yang terakhir pengaruh suhu. Nah, pengaruh suhu ini kita kan udah belajar endoterm dan eksoterm di termokimia ya. Di sini dikatakan bahwa jika suhu keseimbangan dinaikkan, nah suhunya ditambah nih, maka reaksi sistem itu akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor. Dia akan bergeser ke reaksi yang menyerap kalornya. Jadi kalian pasti udah mempelajarin kan termokimia tentang eksoterm dan endoterm. Di sini kita mainnya reaksi eksoterm dan endoterm. Endoterm itu jangan lupa kan ditandai dengan delta H yang positif, sedangkan eksoterm itu ditandai dengan delta H yang negatif. Di sini ingat bahwa jika suhu sistem keseimbangan diturunkan, kalau dinaikkan dia bakal bergeser ke arah endoterm. Nah, jika dia diturunkan, dia akan bergeser ke arah yang eksoterm. Baiklah, oh ya, masih ada yang terakhir, yaitu pengaruh katalis. Nah, katalis tidak menggeser keseimbangan, hanya mempercepat terjadinya reaksi. Jadi dia tidak mempengaruhi hasil dan produk. Sebenarnya fungsi dari keseimbangan reaksi ini itu berfungsi pada pihak industri, di mana biasanya mereka kan membuat produk. Jadi supaya hasilnya banyak, maka apa yang harus dilakukan? Keempat aspek tadi, apakah harus konsentrasinya, atau suhunya, atau tekanannya, atau volumenya. Nah, jadi prinsip keseimbangan ini digunakan itu biasanya di industri. Nah, daripada bingung dengerin kakaknya ngomong apa sih dari tadi, kiri kanan mulu, bingung kan? Jadi biar kita langsung mengaplikasikan tentang teori yang kita pelajarin tadi, kita langsung masuk ke contoh soal berikut. Kalau misalnya kalian masih bingung dengan pembahasan itu, silakan tanyakan ke guru, atau bisa kalian pelajari lagi dari buku paket yang sudah diberikan ya. Nah, di sini ada contoh soal, ada 2 contoh soal. Dari contoh soal yang pertama itu bisa dibaca, di sini ada reaksi C2H6 menjadi C2H4 plus H2O plus H2. Delta H-nya itu min 138 kJ. Jadi di sini udah diketahui delta H-nya. Yang ditanyakan itu jelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat memperbanyak hasil produk reaksi. Hasil produk reaksi itu intinya gimana keseimbangan itu bisa bergeser ke kanan.
karena bagian produk reaksi kan di sebelah kanan. Nah, intinya keseimbangan tuh harus bergeser ke arah kanan supaya memperbanyak hasil dari produk. Nah, contoh yang kedua itu perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Ada 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, dan di sini ada delta H ya, harusnya delta H-nya itu bernilai min 484 kJ. Terus soal yang ditanyakan, tentukan arah pergeseran keseimbangan jika yang ditanya A ditambahkan gas oksigen. Nih ya, tambahkan gas oksigen itu, maka arah pergeseran keseimbangan itu kemana, ke kiri atau ke kanan. Terus ketika volumenya diperbesar, dia akan ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ketika tekanan ditingkatkan atau tekanan juga diperbesar, itu harusnya bergeser ke kiri atau ke kanan. Dan ketika suhu diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah kiri atau ke kanan. Nah, kita langsung bahas aja. Di sini kita bahas yang pertama. Nah, jelaskan faktor apa saja yang dapat memperbanyak. Yang pertama, kita kan udah mempelajari ya sebelumnya faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu ada 4 kan, suhu, tekanan, volume, dan konsentrasi. Nah, di sini dikatakan bahwa suhunya diturunkan kalau kita mau memperbanyak hasil reaksi. Maksudnya gimana sih? Nah, kan tadi udah dibilang kalau hasil reaksi itu ruas bagian sebelah kanan. Dia mau memperbanyak di sini, suhunya itu diturunkan. Kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah eksoterm. Kalau suhunya diturunkan kan akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, bagian ruas kanan itu adalah bagian ruas eksoterm dan bagian ruas kiri yaitu endoterm. Jadi makanya dia suhunya diturunkan supaya memperbanyak hasil produk reaksi. Terus yang kedua, tekanannya diperkecil. Ketika tekanan diperkecil, dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Nah, koefisien yang kecil di sini harusnya 1, 2. Salah. Ketika tekanan diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Kan tekanan itu kebalikan dari volume ya. Nah, ini kan koefisien di sini 1. Yang ini 1 ditambah 1, koefisien 2. Makanya tekanannya itu diperkecil supaya keseimbangan itu bergeser ke arah kanan. Nah, untuk volumenya itu diperbesar supaya keseimbangan itu bergeser ke arah koefisien yang besar. Ini kan koefisien sebelah kanan. Jadi kalau misalnya tekanan diperkecil, pasti suhunya diperbesar, kan sudah dibahas ya sebelumnya. Kalau tekanan itu kebalikan dari volume itu kebalikan dari tekanan. Nah, selanjutnya ada konsentrasi. Jelas mau memperbanyak hasil produk reaksi. Konsentrasinya itu konsentrasi CH6 ditambah. Kalau konsentrasi CH6 ditambah, maka dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dia akan bergeser ke arah kanan. Atau kalau kita nggak mau nambah yang ini, kita bisa mengurangi konsentrasi dari C2H4 plus H2O ini supaya keseimbangan itu bergeser ke arah dirinya. Nah, kalau konsentrasi itu kalau dia ditambahkan, dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Kalau dia dikurangi, dia akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Kalau masih bingung, kita bahas soal yang kedua. Nah, dari soal yang kedua ini ditanyakan tentukan arah pergeseran keseimbangannya. Jadi jika gas oksigennya ditambahkan, dia akan bergeser kemana? Gas oksigen, berarti kalau ada kata ditambahkan, berarti kita menambahkan konsentrasi dari O2. Ketika kita menambahkan konsentrasi dari ruas kiri, dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Jadi pergeseran keseimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Jadi di sini jawabannya bergeser ke arah kanan. Nah, volume diperkecil. Ketika volume diperkecil, dia akan bergeser ke arah
kiri. Kenapa kiri? Volume diperbesar, dia akan bergeser ke arah kiri. Karena volume tadi kan ketika dia diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Ketika dia diperkecil, dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Nah, di sini kan kita tahu nih dari reaksi ini. Di ruas kiri itu koefisiennya 3, di ruas kanan koefisien 2. Jadi besaran yang kiri kan. Makanya ketika volume diperbesar, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri. Nah, kalau misalnya volume diperbesar bergeser ke arah kiri, jadi ketika tekanannya itu diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Karena tekanan diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Selanjutnya itu suhu. Ketika suhu diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Karena ketika suhunya itu diturunkan, dia akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, ini bagian eksoterm itu ada di ruas kanan, sedangkan di bagian ruas kiri itu adalah endoterm. Ya, semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti. Jika kalian masih bingung, boleh ditanyakan sama kakak Akiri. Pertemuan kita yang ketiga ini, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan jika ada kata-kata yang membosankan, kakak ucapkan terima kasih dan semangat dalam belajar. Semoga selalu dipermudah. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.